Ala Rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sabbah qal haddatsana Ismail bin Zakaria qal haddatsani Buraid bin Abdullah an Abi Burda an Abi Musa qal sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlaktum aw qata'tum dhahra rajul. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As-Sabbah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria, ia berkata telah menceritakan kepadaku Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang memuji orang lain dan berlebihan dalam memujinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, binasalah kalian, binasalah engkau, atau kalian sudah membinasakannya, kalian sudah membinasakannya atau telah memotong punggungnya. Jadi Nabi SAW berkata pada orang tadi, kalian sudah membinasakannya atau sudah memotong punggungnya. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi. Jadi dia menceritakan bahwasanya suatu hari Nabi SAW mendengar seseorang memuji orang lain dan berlebihan dalam memujinya. Bukan cuma memuji di hadapannya, muji di hadapannya plus berlebihan dalam memujinya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada orang tersebut, kalian sudah membinasakan orang itu, atau kalian sudah memotong punggung orang itu. Artinya perbuatan kalian bisa mengantarkan orang tersebut pada kerusakan. Kalian sudah membinasakan orang tersebut, artinya kalian mengantarkan dia pada kebinasaan, maksudnya pada kerusakan. Di antaranya kerusakan yang muncul, yakni orang tersebut akan sombong, akan ujub dan semacamnya. Nah, di sini Nabi SAW menegur orang tersebut yang memuji orang lain di hadapannya plus berlebihan dalam memujinya. Nah, ini makna hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, siapa yang menyaksikan kemungkaran maka hendaknya mengingkarinya siapapun pelakunya. Siapa yang menyaksikan kemungkaran maka hendaknya mengingkarinya siapapun pelakunya. Contohnya dalam hadis ini Nabi SAW menyaksikan seorang melakukan kemungkaran. Kemungkarannya apa? Dia muji orang di hadapannya. Kedua, berlebihan. Seandainya satu saja memuji di hadapan orang, memuji seseorang di hadapannya, ini aja sudah bermasalah kan? Plus berlebihan dalam memujinya. Ini bermasalah lagi, mungkar lagi. Makanya Nabi tegur perbuatan demikian. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, larangan memuji seseorang secara berlebihan. Larangan memuji seorang secara berlebihan. Atau sebelumnya larangan memuji seorang di hadapannya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang seperti ini terlarang ya. Sampai-sampai Nabi ya dalam hadis sebelumnya, engkau sudah memenggal leher saudaramu. Kalau dalam hadis ini disebutkan engkau sudah membinasakan atau memotong punggung saudaramu. Intinya sama. Kalau kita memuji seorang di hadapannya, sangat besar kemungkinan orang tersebut akan muncul sikap ujub, bangga, sombong pada dirinya. Makanya seperti terlarang ya. Lalu faedah berikutnya, larangan memuji seorang secara berlebihan. Kalau kita memuji seorang tanpa di hadapannya secara berlebihan, boleh tidak?
Kita muji seorang, orangnya nggak di hadapan kita, mujinya secara berlebihan, boleh tidak? Tidak boleh, apalagi kalau di hadapan. Nah, ini tercela ya, nggak boleh kita berlebihan dalam muji seorang, dan kalau kita mendapatkan pujian seperti itu harus dihentikan. Jangan kita ngerasa keenakan terus dipuji, ngerasa tenang. Hati-hati, kata para ulama, ketika kita menerima pujian lalu kita merasa senang terus merasa tentram, ini lebih bahaya daripada maksiat. Artinya apa? Daripada perbuatan dosa ini lebih berbahaya. Karena kalau orang udah dipuji tenang, senang, tentram, wah ini bisa menimbulkan ujub, sombong. Ini lebih bahaya daripada maksiat yang kita saksikan di kehidupan sehari-hari. Maka harus ingkari ya, kalau ada orang memuji kita secara berlebihan. Memuji di hadapan kita aja kalau bisa dilarang, apalagi kalau secara berlebihan. Saya pernah menyaksikan video ini, Syekh bin Baz di depan umum, beliau dipuji, beliau pun langsung mengingkari orang yang muji di depan umum. Beliau tegas di depan, padahal beliau matanya buta ya, beliau sudah tua, tapi walaupun begitu beliau nggak tenang. Ketika dipuji beliau ingkari, beliau langsung cela orang yang memuji ini di depan umum juga. Nah, ini pelajaran Bapak ya, siapa yang melakukan kemungkaran di depan umum, maka pengingkarannya depan umum juga, bukan sembunyinya. Nah itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang muslim menjaga saudaranya agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Hendaknya seseorang menjaga saudaranya seiman agar tidak terjatuh dalam dosa, di antaranya ujub dan sombong. Kita harus jaga, jangan sampai kita menyeret saudara kita ke dalam perbuatan dosa gara-gara ucapan kita. Contohnya muji dia di depan umum berlebihan. Hati-hati ya, jangan sampai kita menyeret saudara kita kepada kebinasaan gara-gara perbuatan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.